Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ikram dari Stambuk 2024 kelas C dengan NPM 2408260248. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dari mind map saya di blog Neuroscience yang bertemakan nervous tissue atau jaringan saraf. Nah, sebelum kita membahas tentang neuron dan fungsinya, kita akan membahas dulu susunan saraf. Nah, berdasarkan anatomi, itu saraf tuh ada CNS dan juga PNS. Soalnya namanya Central Nervous System sama Peripheral Nervous System. Nah, itu sistem saraf pusat atau CNS. Nah, itu terdapat dari otak dan juga medulus spinalis. Nah, untuk sistem saraf perifer atau PNS itu dari saraf perifer dan ganglia. Nah, berdasarkan fungsinya, itu ada saraf motorik dan juga sensorik. Nah, pertama dari sensorik dulu. Sensorik itu dia menerima rangsangan dari lingkungan. Nah, untuk motorik itu dia mengontrol gerakan. Dan dari motorik itu dibagi menjadi ada dua. Itu somatik dan juga otonom. Nah, untuk somatik itu yang pergerakan sadar seperti kita saraf untuk menggerakkan tangan, kaki, dan seperti kalau untuk yang lain atau otonom atau tidak sadar itu seperti otot jantung dan juga yang lainnya, saraf jantung. Nah, jenis-jenis sel dalam sel saraf itu ada dua, yaitu neuron dan juga neuroglia. Nah, untuk neuron itu, dia itu bertanggung jawab atas penerimaan, pemrosesan, dan respon rangsangan. Untuk neuroglia, dia itu merupakan sel pendukung yang melindungi dan menyokong neuron. Nah, sekarang kita untuk membahas neuron dan juga fungsinya. Nah, neuron itu dibagi menjadi tiga berdasarkan fungsinya. Itu ada neuron sensorik, itu dia berguna untuk mengantarkan sinyal dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, kedua itu ada interneuron, itu dia menghubungkan neuron sensorik dan juga motorik. Nah, yang ketiga itu ada neuron motorik, dia itu mengantarkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar. Nah, jenis neuron berdasarkan struktur itu ada dia unipolar, multipolar, bipolar, dan juga pseudo-unipolar. Nah, untuk unipolar sendiri itu dia itu hanya memiliki satu cabang, biasanya ditemukan pada saraf tepi, ya sistem saraf perifer. Nah, lanjut untuk multipolar, dia itu jenis neuron yang paling umum. Banyak ditemukan di otak dan medulus spinalis. Lanjut ke bipolar, dia itu ditemukan pada ganglia koklea, retina, dan juga mucosa olfactorius. Lanjut yang terakhir itu ada pseudo unipolar, dia itu ditemukan pada ganglia spinal. Nah, lanjut kita membahas struktur neuron. Itu ada komponen utamanya, dia ada tiga, yaitu soma, dendrit, dan juga akson. Nah, untuk soma itu dia perikarion atau sel body. Dia itu mengandung inti sel dan juga sitoplasma. Nah, di soma itu terdapat organel seperti badan nisel atau nisel bodies, lalu ada mitokondria dan juga granula lipofusin. Nah, untuk soma itu dia berfungsi sebagai pusat metabolisme neuron. Lanjut kita ke dendrit. Dendrit itu dia menerima sinyal dari neuron lain dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Nah, dendrit itu tidak mengandung kompleks Golgi dan tapi dia mengandung banyak mitokondria di ujungnya. Lanjut terakhir itu ada akson. Nah, akson itu dia menghantarkan impuls listrik menjauhi soma tanpa kehilangan kekuatan sinyalnya. Nah, akson itu memiliki hilak tempat awal potensial aksi dan dia juga bisa bercabang membentuk kolateral. Lanjut kita membahas neuroglia, yaitu sel pendukung dari CNS, sistem saraf pusat. Nah, neuroglia itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada oligodendrosit. Dia itu membentuk sulbum mielin di CNS dan dia memiliki tonjolan yang melilit akson untuk mengikat kecepatan penghantaran impuls. Lanjut ada yang kedua itu ada astrosit. Astrosit itu merupakan sel yang berbentuk bintang yang berperan dalam menyokong neuron dan menjaga keseimbangan ion. Nah, astrosit itu menghubungkan neuron dengan kapiler darah dan astrosit itu memiliki dua jenis, ada fibrous astrosit dan juga protoplasmic astrosit. Nah, untuk fibros astrosit itu, dia itu banyak ditemukan di substansia putih atau substansia alba, dan untuk protoplasmic astrosit itu banyak ditemukan di substansi grisea atau substansi abu-abu. Yang ketiga itu ada ependimal sel ependimal. Itu merupakan sel epitel kuboid kolumnar rendah, sel kolumnar rendah yang melapisi ventrikel otak dan kanal sentral medula spinalis. Nah, ependimal sel itu berperan dalam produksi dan sirkulasi cairan cerebrospinal atau CSF. Nah, mikroglia itu lanjut ke keempat ada mikroglia. Nah, mikroglia itu berperan dalam fagositosis, yaitu membersihkan jaringan saraf dari patogen dan debris seluler. Nah, untuk mikroglia itu dapat bermigrasi ke area yang mengalami cedera untuk melakukan perbaikan.
Lanjut kita membahas selubung mielin. Nah, selubung mielin itu berfungsi sebagai isolator listrik yang mempercepat pengantar impuls saraf. Nah, di selubung mielin itu terdapat celah antara selubung mielin disebut nodus Ranvier yang berperan dalam konduksi saltatori. Nah, untuk di selubung mielin itu ada perbedaan di PNS dan CNS. Untuk di PNS atau peripheral nervous system di sistem saraf tepi, itu mielinnya dibentuk oleh sel Schwann, sedangkan yang di central nervous system atau CNS itu mielinnya dibentuk dari oligodendrosit. Lanjut kita membahas sinapsis dan juga neurotransmitternya. Nah, untuk sinapsis, sebelum kita membahas sinapsis itu apa sih? Sinapsis adalah tempat komunikasi antar neuron. Nah, jenis transmisi sinapsis itu ada dua, ada elektrik dan juga kimiawi. Untuk yang elektrik itu terjadi begitu cepat, lalu dia terjadi melalui gap junction, contohnya di batang otak dan juga retina. Nah, yang kedua tuh ada kimiawi, biasanya itu paling umum, dan di kimiawi itu, dia itu melibatkan neurotransmitter. Nah, untuk neurotransmitter itu ada yang paling utama tuh adalah asetilkolin. Nah, untuk asetilkolin itu dia berperan dalam transmisi saraf motorik dan juga sistem otonom. Untuk neurotransmitter yang lainnya itu ada amino asid neurotransmitter berupa glutamat, asparat. Nah, untuk glutamat dan asparat itu dia itu berfungsi sebagai excitatory, itu untuk merangsang. Lalu ada GABA dan juga glisin. Nah, kalau misalnya glutamat dan asparat itu untuk merangsang, sedangkan GABA dan glisin itu untuk inhibitory, yaitu untuk menghambat. Nah, lanjut ada biogenik amines atau monoamines berupa serotonin, dopamin, norepinephrine, dan terakhir epinefrin. Nah, epinefrin. Nah, dan keempat itu berfungsi untuk mengatur suasana hati dan juga respon stres. Lanjut ada neuropeptida, neuropeptida itu berperan sebagai neuromodulator dan juga ada gas seperti NO, CO itu bertindak sebagai neuromodulator juga. Lanjut kita masuk ke regenerasi sarafnya. Nah, tadi ada CNS dan juga PNS. Untuk neuron CNS itu dia sulit beregenerasi karena tidak memiliki selubung jaringan ikat dan juga oligodendrosit cenderung menghambat regenerasi. Nah, berbeda dengan CNS, neuron PNS itu dapat beregenerasi tapi dengan beberapa proses. Pertama, itu ada proses reaksi lokal. Nah, di reaksi lokal itu, akson yang dirusak ditutup untuk mencegah kehilangan aksoplasma. Lanjut ke reaksi anterograde. Nah, di anterograde itu, akson distal mengalami degenerasi Wallerian dan juga difagositosis oleh sel Schwann. Lanjut ke reaksi retrograde. Nah, di retrograde itu, soma mengalami perubahan metabolik untuk mendukung regenerasi. Lanjut yang terakhir itu ada regenerasi akson. Nah, di regenerasi akson itu, sel Schwann membentuk jalur untuk pertumbuhan akson baru. Nah, sebelumnya kita akan lanjut ke asal-usul sel saraf. Nah, di asal-usul sel saraf itu, dia berasal dari neural crest atau kristal saraf yang berkembang dari tabung saraf. Nah, neural crest itu sel neural crest itu bermigrasi dan berdiferensiasi menjadi berbagai komponen sistem saraf seperti neurosensorik dan ganglia spinal, lalu ada sel Schwann dan sel saltrate ganglia, lalu ada sel chromafin dan pada medula adrenal, dan terakhir ada melanosit kulit. Nah, kesimpulan dari pembahasan dari sel saraf, neuron dan juga itu, neuron adalah unit fungsional utama sistem saraf, yaitu bertugas untuk menghantarkan impuls listrik. Nah, lanjut ada neuroganglia. Neuroganglia itu berperan dalam menunjang, melindungi, dan membantu fungsi neuron. Lanjut ada mielin. Mielin itu meningkatkan kecepatan transmisi impuls dengan isolasi listrik. Nah, lalu ada sinapsis. Nah, sinapsis itu memungkinkan komunikasi antar neuron dengan neurotransmitter sebagai pengirim sinyal. Lalu kesimpulan selanjutnya itu ada neuron PNS dapat beregenerasi sedangkan CNS tidak. Tapi CNS itu dia sulit memperbaiki diri seperti PNS. Nah, yang terakhir itu ada sel saraf berasal dari kristal saraf selama perkembangan embrionik. Mungkin itu saja penjelasan dari main web saya di blog Neuro ini. Sebelum saya menutup penjelasan saya ini, lebih baik sih kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.